Halo anak-anak kelas 5 yang terkasih, berjumpa kembali kali ini di pembelajaran IPA kelas 5 tema 3 subtema yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, sistem pencernaan pada hewan ini tentu tidak jauh berbeda dengan manusia. Oke, kita simak apa saja sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, sistem pencernaan berfungsi memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap tubuh. Jadi salah satu fungsinya adalah memperhalus makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah diserap oleh tubuh itu menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi bagi tubuh. Tugas-tugas alat-alat pencernaan: menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus, kemudian menyerap zat-zat makanan yang larut hingga masuk ke dalam darah. Terakhir, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna. Itu tugas alat pencernaan. Kemudian, jenis pencernaan itu ada dua macam. Pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis terjadi di bagian mulut, dibantu oleh gigi. Disitulah makanan dihancurkan menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua, jenis pencernaan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim. Terjadi di mulut, lambung, dan juga usus. Selanjutnya, kita akan belajar khusus pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak atau kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali. Ini adalah hewan ruminansia. Artinya di sini memakan 2 kali, dia memasukkan atau makan makanan, kemudian masuk ke dalam lambung dan dikeluarkan lagi ke bagian mulut, dikunyah kembali dan kembali masuk ke dalam lambung. Itu adalah kelompok hewan ruminansia. Contoh hewan ruminansia antara lain ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Itu adalah contoh-contoh hewan ruminansia. Selanjutnya, pencernaan makanan atau pada hewan ruminansia tadi mereka memakan rumput. Pada hewan ruminansia dibantu oleh bakteri dan juga protozoa. Jadi bakteri itu tidak semuanya jahat, tetapi juga berfungsi dalam proses pencernaan pada hewan. Organ pencernaan pada sapi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mulut. Pada bagian yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Kelima, usus besar. Dan terakhir, anus. Itu adalah proses pencernaan pada sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. 1. Gigi. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian, lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Selanjutnya, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi
yang disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Lambung. Lambung sapi terdiri atas 4 macam bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Yang pertama, rumen atau perut besar. Pada rumen atau perut besar itu merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri hingga menjadi bubur. Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali, lalu makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Pada bagian ini, makanan mengalami proses fermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke bagian perut selanjutnya, yaitu omasum. Bagian yang ketiga, yaitu perut kitab atau omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. 4. Abomasum atau perut masam. Perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Proses pencernaan pada sapi secara mudahnya, rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan, dan masuk ke rumen, kembali ke mulut, kemudian menuju ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan sisanya dibuang melalui anus. Ya. Setelah makanan dicerna di abomasum, selanjutnya makanan ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan atau terjadi proses absorpsi dan juga fermentasi. Demikian anak-anak untuk belajar hari ini sistem pencernaan pada hewan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih, sampai jumpa.